NPM 231002033 dan saya Gani Ahmad Berkah dengan NPM 231002010. Hai, saya Agniada Pairpani dengan NPM 231002025. dan saya Kanesa Salsabila dengan NPM 231002029. Hai, saya Ilona Virginia dengan NPM 231002012 dan saya Sefania Desina Putri dengan NPM 231002021. Kami di sini akan menjelaskan Mengenai uji asumsi klasik Data primer. menggunakan aplikasi SPSS. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik secara singkat saja. Yang mana uji asumsi klasik ini tuh adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan model regresi linear berganda memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil tersebut, hasil dari estimasi model regresi itu valid dan juga konsisten. Nah, uji ini tuh dilakukan sebelum pengujian hipotesis untuk memastikan bahwa model regresi ini tuh digunakan memenuhi kriteria BLUE. Nah, karena data yang kita gunakan yaitu data primer, yang mana data primer ini harus kita uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke uji asumsi klasik, yang mana uji asumsi klasik ini tuh ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ada uji normalitas, yang mana uji normalitas ini tuh memastikan bahwa residual dari model regresi itu mengikuti distribusi normal. Yang kedua yaitu ada uji multikolinearitas, yang mana uji ini tuh memastikan tidak ada korelasi yang kuat antar variabel independen. Dan yang terakhir yaitu ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini tuh memastikan varian residual sama pada setiap pengamatannya. Nah, mungkin oke, baik. Jadi di sini kita akan memindahkan data dari Excel ke aplikasi SPSS. Tentunya yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita copy terlebih dahulu data-data yang memang ingin dipindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, setelah itu, setelah datanya di copy, kita paste di aplikasi ini. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah ini, karena namanya masih var, kita ubah terlebih dahulu nama variabelnya. Yang pertama itu ada persepsi 1, terus ya, sampai ke 6. Yang terakhir itu ada total dari persepsi. Nah, selanjutnya, yaitu ada pengetahuan 1. Terakhir itu ada total dari pengetahuan. Nah, selanjutnya masuk ke patuh 1, terus ya sampai ke 6. Dan yang terakhir yaitu total dari variabel patuh. Nah, setelah itu measure-nya itu yang total dari persepsi, total dari pengetahuan, dan total dari patuh itu measure-nya diubah menjadi scale. Sebentar. Nih, yang total dari persepsi diubah jadi scale. Nah, setelah itu yang lainnya itu diubah menjadi nominal. Setelah itu, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah uji validitas yang akan disampaikan oleh Anggia. Di sini saya akan menguji validitas yang mana seperti yang diketahui bahwa ini merupakan data primer. Nah, agar data primer bisa digunakan dalam penelitian, maka harus dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata cara uji validitas menggunakan aplikasi SPSS. Nah, langkah yang pertama yaitu kita ke Analyze, kemudian kita klik Correlate dan Bivariate. Oke, kemudian kita masukkan dari variabel pertama dulu atau X1 dulu, yaitu dari persepsi.
sampai ke totalnya ke tabel variabel. Kemudian klik OK. Lakukan hal tersebut sampai ke variabel terakhir atau sampai ke variabel y-nya. Ininya kita kembalikan terlebih dahulu. Nah, lanjut ke variabel kedua, yaitu pengetahuan atau X2. Kemudian kita klik OK. Kemudian satu lagi ke correlate juga, caranya sama ya. Correlate, bivariate, dan ini kita kembalikan terlebih dahulu. Terus masukkan variabel ketiga atau yang menjadinya variabel dependent. Kemudian klik. Nah, kemudian nanti akan muncul output seperti ini. Nah, ini akan muncul output seperti ini. Ini dari tadi. Yang pertama ini dari variabel persepsi. Nah, variabel persepsi, kemudian pengetahuan, dan variabel patuh, atau ini jadi X1, ini yang jadi X2, dan ini jadi Y-nya. Nah, untuk menginterpretasikannya atau untuk mengetahui bahwa data ini merupakan valid ataupun tidaknya, kita melihat dari R hitungnya. Nah, R hitung tersebut harus kita bandingkan dengan R tabel. Nah, apa sih yang mana gitu yang termasuk dari R tabel? R tabel sendiri sudah ada formatnya. Nih, kita lihat. Untuk R tabel ada beberapa contoh, terus ada rumusnya juga. Nah, rumusnya ini DF sama dengan N kurangi 2. Nah, karena kita data primer dan juga respondennya kita itu 100, maka N ini termasuk N ini maksudnya yaitu responden. Jadi kita respondennya kurangi 2. Nah, untuk perhitungannya kita menggunakan signifikansi untuk uji dua arah yang 0,05. Tadi kan DF sama dengan N kurangi 2 berarti 100 kurangi 2. Nah, 100 kurangi 2 sama dengan 98. Maka dari itu kita ambil yang 0,05, yaitu dari tadi nih, dari sini 0,05 yang tingkat signifikansi itu uji dua arah, dan ambil yang ke 98 yaitu 0,1966. Nah, 0,1966 ini agar bisa menjadi ketentuan dari valid tidaknya data ini, dari bahwa si R hitung ini harus lebih besar daripada R tabel. Tadi setelah diketahui bahwa R tabelnya itu 0,1966. Nah, dari sini dari kita variabel pertama dulu, dari variabel persepsi, untuk R hitungnya semuanya lebih dari 1,966. Nah, lebih. Terus untuk R2-nya lebih dari 0,1966. Untuk variabel kedua sama lebih dari 0,1966. Terus yang variabel Y juga, yang variabel ketiga yaitu kepatuhan sama tuh, dari R hitungnya lebih dari 0,1966. Maka dapat disimpulkan bahwa data ini valid atau data ini bisa digunakan untuk penelitian atau bisa dilanjutkan dalam penelitian. Nah, setelah itu akan ada uji reliabilitas yang akan disampaikan oleh rekan saya. Akan melakukan uji reliabilitas. Langkah yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian klik scale, kemudian residual statistik, itu kita pindahkan yang variabel Y atau perseptif 1 sampai 6, kita pindahkan ke menu item, kita klik statistik,
tentang item dan juga item SQL item deleted. Kemudian kita klik continue. Oke. Selanjutnya kita tekan list, kemudian klik scale, klik residual statistik. Kita pindahkan yang variabel Y ke yang semula dengan cara klik shift. Selanjutnya kita ke variabel X1 yaitu perspektif 1 sampai 6, kita pindahkan ke menu item, klik statistik, klik continue. Oke. Terakhir yaitu ada variabel X2 atau variabel pato, klik scale ke statistik, pindahkan yang variabel X1 pengetahuan ke semula. Terakhir ada variabel pato atau variabel X2 yaitu kita klik shift 1 sampai 6, pindahkan ke item, klik statistik, klik tentang item dan DSK item deleted, kemudian klik continue dan juga klik OK. Mungkin segitu dari saya. Selanjutnya kita interpretasi hasil dari yang tadi. Jadi nilai penulis alpha harus lebih besar dari 0,6 baru dikatakan lolos dalam uji reliabilitas. Nah, karena nilai ini lebih dari 0,6 maka dinyatakan lolos dalam uji reliabilitas. Oke, baik. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, sebelumnya yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu uji normalitas normal p-plot. Oke, jadi langkah pertama yaitu masukkan data terlebih dahulu. Ini datanya sudah dimasukkan ya. Kemudian ke analyze, regression, linear. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu masukkan total kepatuhan sebagai variabel Y ke dependent. Kemudian selanjutnya masukkan juga total persepsi dan juga total pengetahuan ke dalam kolom independen sebagai variabel X. Nah, selanjutnya yaitu klik plots. Kemudian masukkan zipred ke kolom X dan srecit ke kolom Y. Nah, selanjutnya centang histogram dan juga normal probability plot. Setelah itu continue dan klik save. Nah, setelah itu centang unstandardized pada residual. Setelah itu continue dan klik OK. Nah, kemudian saya selanjutnya akan olah data uji normalitas yang kedua, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Itu yang pertama seperti biasa analyze, kemudian non-parametric test, selanjutnya klik legacy dialogues. Nah, kemudian klik yang one sample KS. Setelah itu masukkan unstandardized residual ke test variable list.
Nah, cukup satu saja karena ini sudah dimasukkan ya unstandardized residual ke tes variable list. Kemudian setelah dipindah, klik OK. Nah, dapat dilihat ya, ini sudah keluar hasil output dari uji normalitas normal p-plot, yaitu berdasarkan hasil output dari grafik ini. Grafik batangnya semuanya sudah berada di dalam garis kurva dan di tengah. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ini sudah dikatakan lolos uji normalitas. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada grafik ini. Nah, berdasarkan hasil uji metode grafik ini dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal karena penyebaran datanya mengikuti garis diagonal dan menyebar di sekitar garis. Seperti itu, jadi ini sudah jelas ya, dapat dikatakan lolos uji normalitas. Nah, kemudian selanjutnya ada output dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini dilihat dari nilai asumsinya ini. Nah, berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, nilai asumsi ini sebesar 0,200. Nah, karena 0,200 ini adalah lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual pada penelitian ini terdistribusi secara normal atau lolos uji normalitas. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini saya akan mengolah data mengenai multikolinearitas. Langkah yang pertama, kita klik Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Nah, kita masukkan variabel Y, yaitu total patuh ke dependent, total persepsi ke independent, lalu total pengetahuan ke independent. Kita klik statistik, lalu klik Darwin-Watson, lalu klik Collinearity Diagnosis, dan klik Continue. Lalu Ops. Nah, dapat dilihat dari hasil output, tabel koefisien toleran yaitu 0,527, berarti tidak ada variabel independen yang memiliki nilai toleran yang kurang dari 0,10. Lalu nilai VIF menunjukkan hasil kurang dari 10. Keduanya berarti bernilai 1,898, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya mengenai uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Baik teman-teman, di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Nah, yang pertama ada uji heteroskedastisitas scatter plot. Langkah-langkahnya yaitu klik Analyze, lalu Regression, lalu klik Linear, lalu pindahkan total T4-nya ke dependent, lalu T-nya ke independent, lalu T pengetahuannya ke independent, lalu klik plot, kita pindahkan Z-spread-nya ke X, lalu S-spread-nya ke Y, lalu klik normal probability plot, lalu continue, lalu OK. Nah, untuk selanjutnya yaitu uji asumsi klasik heteroskedastisitas uji Glaser. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu klik transform, lalu compute variable, lalu kita tulis ABS res1. Lalu kita pindahkan unstandardized. Yang ketiga, lalu klik arithmetic,
ABS. Lalu pencet OK. Sudah muncul, lalu kita kembali ke Analyze, lalu Regression, lalu Linear. Nah, kita pindahkan ABS res satunya ke dependent, lalu tapernya ke independent dan tab pengetahuannya ke independent. Lalu oke. Nah, sudah muncul. Jadi, untuk output dari scatter plot dapat disimpulkan bahwa scatter plot tersebut menunjukkan penyebaran secara acak di data atas angka 0 serta tidak membentuk pola. Jadi, model regresi ini tidak dapat dikatakan heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu dari data tersebut, dari uji Glatzer, bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan uji T memiliki nilai yang signifikan, yaitu 0,963, yang dimana nilai tersebut lebih dari 0,05, yang artinya model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Mungkin cukup sekian penjelasan dan langkah-langkah dari uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Oke, baik. Sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari uji asumsi klasik data primer di kehidupan sehari-hari atau praktik bisnis perusahaan. Uji asumsi klasik merupakan tahap penting dalam analisis regresi linear yang bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas model yang digunakan. Dalam praktik bisnis dan kehidupan sehari-hari, penerapan uji ini memiliki banyak manfaat yang signifikan. Yang pertama, uji asumsi klasik dapat memprediksi penjualan berdasarkan data promosi dan harga, akan mendapatkan hasil yang lebih dapat diandalkan jika model yang digunakan telah lolos uji asumsi seperti normalitas dan heteroskedastisitas. Kedua, uji ini membantu menghindari kesalahan interpretasi data, terutama ketika terdapat kolerasi tinggi antar variabel independen atau multikolinearitas yang dapat menyebabkan hasil analis menjadi bias. Dalam konteks bisnis, hal ini penting agar perusahaan dapat memahami pengaruh masing-masing faktor secara cepat. Ketiga, uji asumsi klasik juga meningkatkan efisiensi strategi bisnis, strategi harga, pemasaran, atau pengembangan produk yang didasarkan pada model statistik yang valid akan lebih tepat sasaran dan hemat biaya. Selain itu, uji ini berperan dalam validasi instrumen survei seperti dalam penelitian kepuasan pelanggan atau karyawan, sehingga data yang diperoleh dapat dianalisis secara tepat menggunakan metode statistik yang sesuai. Terakhir, penggunaan uji asumsi klasik meningkatkan kredibilitas analisis bisnis. Konsultan atau analis yang menyajikan hasil berdasarkan model yang telah memenuhi asumsi klasik akan dinilai lebih profesional dan ilmiah, sehingga meningkatkan kepercayaan dari pihak manajemen atau klien. Dengan demikian, meskipun bersifat teknis, uji asumsi klasik memiliki kontribusi nyata dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data secara efektif dalam berbagai sektor kehidupan dan bisnis. Sekian manfaat dari uji asumsi klasik data primer di kehidupan sehari-hari atau praktik bisnis di perusahaan. Terima kasih.